Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya cintai. Marilah pada kesempatan ini kita belajar bersama tentang mendalami makna puasa di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita sekalian menjalankan puasa di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan, pahala yang melimpah ruah, sehingga kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku sekalian, puasa itu artinya kita menahan dari segala apa yang membatalkan puasa. Tidak cukup hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi kita juga harus menahan semua hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Termasuk hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, pahalanya amal ibadah apapun, yaitu adalah menggunjing dan mengadu domba. Kita sering tidak terasa kita melakukan puasa, tapi kita menggunjing pada teman sendiri atau bahkan mengadu domba. Kedua hal ini adalah perbuatan yang bisa menghilangkan amal ibadah kita, baik itu puasa, ibadah yang lain. Maka hindarilah perbuatan menggunjing, rumpi dengan teman, membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu, semuanya bisa menghilangkan pahalanya berpuasa yang sudah kita lakukan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita berlapar-lapar, berdahaga-berdahaga, tetapi pahalanya kita buang begitu saja, percuma. Maka dari itu malah kita jaga puasa kita dengan sepenuh hati, agar puasa kita menjadi puasa yang lebih berbobot dan mendapat pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya kasihi, di samping kita menjalankan puasa itu pahalanya Allah sendiri yang menentukan. Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi mari kita lakukan puasa ini dengan penuh kesabaran, penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, kita sudah sampai di bulan-bulan akhir di dalam bulan Ramadan ini, sepertiga yang akhir di bulan Ramadan ini. Marilah kita tingkatkan
amal kita baik yang sunnah maupun yang wajib seperti sholat fardu, taraweh, tadarus, baca Al-Quran, ini mari kita tingkatkan. Anak-anak sekalian, jangan kamu terlena, terbuai dengan kesenangan-kesenangan yang lain, karena itu bisa merugikan kita semua. Dan belum tentu kita besok ketemu di bulan Ramadan yang mulia ini. Mari kita tadarus, kita tingkatkan. Sholat taraweh kita penuhi, sholat fardu berjamaah 5 waktu, dan amalan-amalan yang lain. Karena di bulan-bulan akhir ini, anak-anak sekalian, ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mana ibadah dilipatkan seperti beribadah 1000 bulan. Apa yang kita lakukan amal baik dilipatkan menjadi 1000 bulan pahalanya. Bayangkan coba anak, 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun. Jadi mari kita berusaha sekuat tenaga, cancut tali wondo, sing-singkan baju. Mari kita bangun malam, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Yang mana pahalanya sama dengan beribadah selama 84 tahun. Padahal kalau kita hitung 84 itu adalah seumurnya manusia. Dan belum tentu kita selama 84 tahun bisa beribadah seperti itu. Maka dari itu kami mengajak kepada anak-anakku sekalian, jangan buang-buang waktu yang istimewa ini. Mari kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari berpuasa, berjamaah sholat maghrib, kemudian sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, tadarus, kemudian tidur malam, kemudian bangun malam sholat tahajud, kemudian sahur, berpuasa kembali. Insya Allah kita sudah keloberan, walaupun tidak pas menjumpai Lailatul Qadar, kita sudah keloberan hawani Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar munculnya sampai terbit fajar, hatta matla'il fajar. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya kasih. Karena para alim ulama, para imam, para kiai itu memfatwakan atau memberitahukan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu turunnya pada waktu yang banyak, pada waktu 10 terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Di malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29 dan seterusnya. Tetapi untuk meraih itu semua, kita tetap mulai dari awal bulan Ramadan kita sudah siap menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Semoga kita sekalian di bulan puasa yang penuh berkah ini kita mendapatkan limpahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak pas menjumpai Lailatul Qadar, kita kesumberambahan supaya kita menjadi orang yang lebih bertakwa, iman kita berbobot, ibadah kita semakin
maju, semakin kuat, iman kita semakin kuat, tidak mudah kena bujuk dan lain. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini caranya yang sangat mudah adalah ketika kita setelah sholat malam, sholat isya, taraweh, kemudian tidur, kemudian bangun sholat tahajud, kemudian sahur. Jangan melakukan hal-hal yang sifatnya tidak ada gunanya, apalagi bermaksiat. Ini anak-anak ini kadang-kadang keliru, gitu, keliru, clear, malah justru dia mengganggu orang yang sedang tidur di bulan Ramadan. Mengganggu, clear itu kadang mengganggu, apalagi bersuara yang tidak benar, enggak karpe dewe. Ini yang terjadi, itu dihindari ya. Kita hindari itu, karena itu tidak ada manfaatnya. Lebih baik bertadarus, gitu, di rumah, baca Quran, kemudian sholat subuh berjamaah, insya Allah kita sudah keloberan yang namanya Lailatul Qadar. Sungguh sangat merugi sekali apabila di bulan Ramadan yang suci ini, yang mulia ini, kita hanya berfoya-foya, kita hanya bersenang-senang, tidak karuan tujuannya. Kita belum tentu kita di tahun yang akan datang bisa menjumpai bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Semoga dalam pertemuan yang sebentar ini anak-anak kita bisa memperoleh ibadah, menjadikan ibadah kita ibadah yang berkah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi anak-anak yang perlu diucapkan pada ketika turun Lailatul Qadar, yaitu kita mengucapkan, memperbanyak kita meminta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah, ij'alna wa auladana wa talamidina wa talamidina fi hadhihi syahril mubarak min Ramadan min as-su'ada al-maqbulin wa la taj'alna ya Allah minal asqiya al-mardudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak sekalian, kiranya cukup sampai di sini belajar kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada anak-anak sekalian bisa mengingatkan anak-anak untuk segera berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan di bulan yang suci ini yang tinggal sedikit ini. Semoga kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan di bulan yang Ramadan, dan kita bisa menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.